Halo semuanya, perkenalkan nama aku Belanda Gita Cahyani, absen 8, prodi S1 Keperawatan, kelas 1B, mahasiswi dari Stikes Bakti Husada Mulia Madiun. Motivasi hari ini yaitu setiap hari adalah kesempatan baru untuk tumbuh dan belajar. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Dini Ramadhani, nomor absen 35 dari kelas 1B, program studi S1 Keperawatan. Saya merupakan mahasiswa dari Stikes Bakti Husada Mulia Madiun. Untuk hari ini kita akan membahas tentang laras bahasa. Tapi sebelum masuk ke materi pembahasan, ada sedikit quotes untuk hari ini, yaitu pendidikan merupakan senjata paling kuat yang bisa kamu gunakan untuk mengubah dunia. Yaitu laras ilmiah. Apa sih laras ilmiah itu? Laras ilmiah merupakan ragam bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan ilmu. Aspek yang harus diperhatikan dalam penulisan laras ilmiah adalah kosakata yang melibatkan istilah dan penyesuaian ejaan. Nah, laras ilmiah ini biasanya digunakan untuk penulisan jurnal, skripsi, dan karya tulis ilmiah. Yang kedua adalah pengertian dari laras bahasa. Nah, di sini ada pengertian menurut beberapa tokoh. Yang pertama adalah Halliday yang menyebut bahwa laras bahasa sebagai variasi bahasa yang berlainan berdasarkan fungsi. Laras akan selalu berubah mengikuti situasi. Halliday mengelompokkan laras menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah tajuk wacana atau field of discourse, yang kedua cara penyampaian wacana mode of discourse, dan yang ketiga adalah gaya wacana atau style of discourse. Menurut tokoh yang kedua yaitu Josh membagi 5 laras bahasa menurut derajat keformalannya. Yang pertama beku atau frozen, yang kedua resmi atau formal, yang ketiga konsultatif, yang keempat adalah santai atau casual, dan yang terakhir adalah akrab atau intimate. Untuk lebih lengkapnya akan dirangkum pada pembahasan jenis-jenis laras bahasa. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yakni jenis-jenis laras bahasa. Untuk jenis yang pertama yaitu beku. Variasi bahasa yang paling formal digunakan dalam situasi khidmat dan upacara resmi. Disebut ragam beku karena pola dan kaedahnya sudah ditetapkan dan tidak boleh diubah. Untuk contoh penggunaannya pada upacara kenegaraan, tata cara pengambilan sumpah, dan lain-lain. Untuk jenis yang kedua yakni resmi. Pola dan kaidah ragam resmi sudah ditetapkan secara mantap sebagai suatu standar. Ragam resmi pada dasarnya sama dengan ragam bahasa baku atau standar yang hanya digunakan dalam situasi resmi. Namun ragam resmi tidak digunakan saat mengobrol sehari-hari, tetapi digunakan ketika pembicaraan dengan seorang dosen di kantornya atau diskusi dalam perkuliahan. Contoh penggunaannya pada pidato kenegaraan, rapat dinas, surat menyurat dinas, dan yang lainnya. Yang ketiga adalah konsultatif. Ragam konsultatif digunakan dalam pembicaraan yang terpusat pada transaksi atau pertukaran informasi seperti dalam percakapan di sekolah atau di pasar. Yang keempat adalah akrab. Ragam akrab digunakan di antara orang yang memiliki hubungan yang sangat akrab dan intim. Cirinya menggunakan bahasa yang singkat dan istilah yang khas. Yang terakhir adalah santai atau casual. Ragam santai digunakan dalam suasana tidak resmi dan dapat digunakan oleh orang yang belum tentu saling kenal atau akrab. Daftar pustaka. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.